Halo anak-anak, tahukah kalian nikmat yang diberikan Allah kepada manusia sangatlah banyak. Jika kita ingin menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, niscaya tidak akan pernah dapat menghitungnya. Salah satu nikmat yang selalu diberikan kepada manusia adalah rezeki. Nah, apa itu rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Bentuknya banyak, bisa harta, kecerdasan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kita dapat mensyukuri nikmat tersebut? Adakah hak orang lain dari rezeki yang kita dapatkan? Bagaimana makna berbagi dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18? Mari kita pelajari video pembelajaran kali ini. Oke teman-teman, pertemuan kali ini hal yang kita bahas yaitu tentang infak dan sedekah serta isi kandungan Quran Surat Al-Fajr, yang mana isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ini akan berkaitan dengan infak dan juga sedekah. Nah oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian infak. Apa sih infak itu? Jadi, infak ini menurut bahasa yaitu berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang mana artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Nah, sedangkan menurut istilah, infak ini yaitu mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jadi, awas ya teman-teman, infak dan zakat itu berbeda. Kalau infak ini tidak mengenal istilah nisab, tidak seperti zakat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa infak itu merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang, yang mana diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta dan kadar harta yang ingin ia keluarkan. Seperti itu. Nah, adapun sedekah itu sama dengan infak. Begitu pula ketentuan hukumnya. Perbedaannya, sedekah itu memiliki arti luas yang bersifat materi dan juga non-materi. Jadi, sedekah ini merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika kalian memiliki uang, lalu kalian berikan sebagian uang itu kepada orang yang tidak mampu, atau memberikan sebagian uang itu kepada pengemis, itu termasuk salah satu dari contoh sedekah. Bahkan karena sedekah itu dilakukan secara sukarela dan tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, senyum pun itu merupakan bagian dari sedekah, bentuk dari sedekah. Membuang ranting dan duri di jalan pun itu merupakan salah satu contoh dari sedekah. Oke, anak-anak bisa buka LKS-nya, LKS Al-Quran Hadis, halaman 21. Di situ ada lafaz Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 di poin A. Nah, Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 juga itu membahas tentang pemberian berupa sedekah dan juga infak. Oke, setelah anak-anak sudah membuka LKS halaman 21, kita akan membaca Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 bersama-sama. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi
أكرمن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Nah, surat yang barusan tadi dibacakan oleh Ibu itu merupakan surat Al-Fajr, yang mana surat Al-Fajr ini adalah surat ke-89 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Jadi, surat ini termasuk surat Makkiyah, yang mana surat ini itu berisi seruan agar manusia itu berakhlak, bertauhid, dan juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara khusus surat Al-Fajr ayat 15-18 ini diturunkan sebagai peringatan kepada orang-orang Mekah agar mereka itu meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Nah, untuk isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-16 ini menjelaskan bahwa Allah itu memberikan rezeki tidak memandang bulu. Allah memberikan rezeki ke siapapun itu yang ia sukai, yang disukainya dan tidak disukainya. Jadi tidak memandang bulu dia anaknya siapa, dia tinggal di negara mana. Itu tidak. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun. Nah, selanjutnya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 17 dan 18 itu menjelaskan bahwa Allah itu mengisyaratkan kepada manusia untuk harus memuliakan dan menyayangi anak yatim dan memperlakukan mereka itu dengan baik. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika kalian ada hal yang tidak dimengerti ataupun tidak bisa dipahami, bisa kita diskusikan di WA group atau bisa japri ke Ibu. Mungkin sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.